Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Gambaran umum tentang ekonomi internasional. International trade adalah pertukaran antara barang-barang dan jasa-jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Pertukaran atau transaksi barang dengan barang, transaksi investasi, transaksi internasional, neraca pembayaran, hubungan antara perdagangan internasional tentang pendapatan nasional, contohnya jual beli barang dengan barang. Mengapa pendapatan internasional menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa? Yaitu karena tidak semua negara mempunyai peralatan, produksi ataupun kondisi ekonomi yang sama. 2. Perbedaan biaya produksi. 3. Perbedaan jumlah barang yang tersedia. Kurs adalah nilai tukar mata uang antara satu negara dengan negara lainnya. Contohnya rupiah dan dolar. Timbulnya perdagangan internasional dimulai setelah Perang Dunia I. Negara tidak melakukan impor. Pada tahun 1993 perdagangan internasional meningkat. Sebelum perang sebagai negara debitur, sudah perang terjadi sebagai negara kreditur. Pada abad ke-19 Inggris merkantilisme. B. Hubungan antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum. Ilmu ekonomi internasional yaitu aspek praktis dilakukan oleh para subjek, aspek ilmiah dilakukan oleh para objek. Pengaruh ekonomi internasional terhadap perekonomian internasional adalah tiada lagi batas atau bebas. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dapat dikatakan tiada lagi negara autarki, yaitu negara yang hidup terisolasi tanpa mempunyai hubungan ekonomi, keuangan maupun perdagangan internasional atau ekspor dan impor. Keseimbangan ekonomi nasional suatu negara dapat dirumuskan sebagai suatu keseimbangan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Sejarah pemikiran ekonomi internasional. Menurut Sopri, merkantilisme adalah ekspor harus lebih besar daripada impor. Pada zaman merkantilisme adalah zaman sebelum zaman revolusi industri. Sedangkan zaman merkantilisme adalah zaman sebelum zaman revolusi industri klasik. Misalnya Karl Marx meniberatkan soal upah. Merkantilisme itu pada hakikatnya lebih merupakan politik dan kemakmuran. Kepentingan negara mengatasi kepentingan perseorangan atau individu. Politik merkantilisme pada masa itu dapat dibagi dalam 4 bagian, yakni 1. Lapangan industri, 2. Lapangan perdagangan dan keuangan, 3. Perkapalan pelayaran, 4. Politik jajahan atau koloni. Bab 2. Teori perdagangan internasional. Merkantilisme. 1. Teori merkantilisme lahir sebelum klasik, memandang kekayaan satu negara diukur dalam bentuk emas dan perak. 2. Teori klasik. Adam Smith, konsep keunggulan mutlak akan tercapai ketika suatu negara mampu mengekspor barang ke negara lain dengan harga yang lebih murah. Liberal, mekanisme pasar, interaksi pemerintah, produksi. Menurut Adam Smith, hanya 2 barang yang diperdagangkan antara 2 negara dan mengabaikan lainnya. Mengabaikan biaya, faktor produksi tetap, transaksi dilakukan secara barter. Teori komparatif, teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki kegunaan pasti yang juga memiliki nilai penukaran. Bab 3. Sistem perekonomian internasional. A. Sistem ekonomi dalam perekonomian internasional.
sistem ekonomi dalam perekonomian internasional menurut Amalia dapat dilihat dari analisis produksi dan konsumsi. Produk tergantung dari konsumsi dan konsumsi tergantung dari harga yang wajar. Hal ini berlaku pada teori kepuasan konsumen walaupun tanpa harus melihat perdagangan internasional. B. Pelaksanaan perdagangan internasional. Pelaksanaan perdagangan luar negeri, yaitu pelaksanaan perdagangan luar negeri yang perlu diperhatikan adalah: 1. Memperkenalkan barang yang akan diekspor, baik dengan jenis, mutu, kegunaan, atau cara penggunaannya. 2. Membicarakan permasalahan harga, cara pengepakan, waktu penyerahan, valuta yang dipakai untuk pembayaran, dan sebagainya. 3. Yang terpenting adalah seorang eksportir harus berusaha supaya mendapatkan kepercayaan di luar negeri. 4. Sudah persetujuan untuk mengadakan transaksi, eksportir mengirimkan barang-barang yang bersangkutan kepada sebuah perusahaan ekspedisi atau langsung kepada perusahaan angkutan internasional yang mempunyai departemen ekspedisi. Dasar-dasar dinamis yang mendorong ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu: 1. Selera, 2. Teknologi, 3. Faktor endomen. Bab 4. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Apa saja kebijakan internasional? 1. Tarif biaya masuk, 2. Potong impor, lapangan impor, substitusi impor, subsidi produk dalam negeri. Kebijakan ekspor ada 4, yaitu: pertama, prime atau subsidi merupakan bantuan; 2. Diskriminasi harga; 3. Larangan ekspor; 4. Politik dumping. Sistem pembayaran internasional yaitu cash payment, vessel bill, preferred compensation, pembayaran kemudian atau penakun, konsiasi. Bab 5. Alat pembayaran luar negeri. 1. Palas. Palas adalah valuta asing atau emas sesuai dengan kesepakatan eksportir dan importir. Alat penukaran hutang yaitu emas, palas. Bab 6. Sistem moneter internasional. Pengertian sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia, yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat memengaruhi kurs tukar. Sistem moneter internasional berfungsi dengan baik serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Beberapa para ekonom mulai menganjurkan kembali ke sistem kurs tetap, tetapi sampai saat ini belum ada model yang ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini, yang bisa menjamin stabilitas kurs. Sistem yang ideal akan mencakup 2 hal, yaitu: pertama, sistem harus kredibel atau bisa dipercaya; 2. Sistem harus mempunyai mekanisme stabilitas harga yang otomatis. Bab 7. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yaitu neraca pembayaran atau BOP merupakan pencatatan suatu transaksi antar negara ke negara lain dalam waktu tertentu. Tujuan negara memberikan informasi terhadap stakeholder serta membantu kebijakan dalam negara. 1. Current account yaitu ekspor, impor barang dan jasa, penempatan ekspor, penempatan investasi di luar negeri, transaksi pembayaran, transaksi berjalan current account, transaksi modal, kapital account, pencatatan ekspor atau impor
neraca pembayaran internasional atau BOP, balance of payment. Transaksi modal, yaitu kredit dengan negara lain, deposito, investasi langsung ke luar negeri atau dalam negeri, pemberian surat berharga jangka panjang, pemberian pinjaman jangka panjang. Bab 8. Kurs valuta asing. A. Pengertian pasar valuta asing. Valuta asing adalah sebuah pasar tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perkantoran mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta asing. Fungsi valuta asing adalah sebagai tempat transfer dana atau daya beli dari suatu negara dari mata uang dari satu negara dan mata uang ke negara atau uang lainnya. Terdapat 4 pelaku transaksi atau peserta dalam pasar valuta asing dalam tingkatan berbeda yang dapat kita identifikasi, yaitu pada tingkatan terendah atau tingkatan pertama terdapat pada para pelaku transaksi tradisional seperti para wisatawan, importir, eksportir, investor, dan sebagainya. Tingkatan kedua terdapat bank-bank komersial yang bertindak sebagai perantara pemakai. Tingkat ketiga adalah para galang valuta asing yang bertindak sebagai perantara bagi bank-bank komersial suatu negara untuk menukarkan berbagai jenis mata uang berikutnya dalam pasar mata uang berskala besar. Tingkatan keempat adalah bank sentral yang bertindak sebagai pembeli dan penjual. Terakhir, bagi keseluruhan valuta asing yang di suatu negara, fungsi pokok dari pasar valuta asing adalah fungsi kredit. Jenis pasar valuta asing. Pertama, pasar ekspor atau pasar tunai yang adalah pasar yang memfasilitasi transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta. Kedua, pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Ketiga, pasar currency futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. 4, pasar currency options merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Bab 9. Globalisasi ekonomi. Pengertian globalisasi ekonomi menurut Emmanuel Lacher yaitu jaringan kerja global dalam saling ketergantungan dan adanya persatuan dunia. Contohnya globalisasi menurut John Haskell yaitu satu proses dengan kejadian dan keputusan di salah satu belahan dunia yang pengaruh terhadap masyarakat dunia. Contoh globalisasi menurut Rottenberg yaitu percepatan dari integrasi perusahaan dan pemerintah dengan negara yang berbeda. Globalisasi menurut Selosoy Marjan mengartikan bahwa satu proses terbentuknya sistem organisasi antara masyarakat di seluruh dunia yang bertujuan mengikuti sistem-sistem kaidah tertentu. Contoh globalisme adalah ketergantungan antara bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan atau investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas antar negara itu tidak terlihat. Pendorong globalisasi yaitu perdagangan pasar, biaya, dorongan pemerintah, dorongan persaingan, dorongan faktor lain. Bab 10. Organisasi dan kerjasama internasional. Pengertian organisasi internasional yaitu organisasi internasional biasa disebut dengan multilateralisme, yaitu suatu hubungan internasional yang melibatkan kerjasama antar beberapa negara. Prinsip dasar ekonomi internasional yaitu neraca perdagangan, neraca pembayaran, nilai tukar falas, keunggulan absolut, keunggulan kuantitatif, dan seterusnya. Beberapa pendekatan dalam bisnis internasional yaitu pertama ekspor dan impor, kedua lisensi, ketiga kantor cabang pemasaran, keempat joint venture, kelima investasi langsung.
hambatan-hambatan bisnis internasional yaitu turis, sosial budaya, ekonomi, hukum dan politik, bahasa. Kerjasama internasional merupakan bentuk hubungan yang dilakukan satu negara dengan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Tujuan kerjasama meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan taraf hidup bangsa, mencegah berlakunya pengaturan yang menghambat perdagangan negara. 4. Ekonomi internasional. Pertama, meningkatkan uang negara. Kedua, mendorong transfer teknologi yang lain. Faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional yaitu perbedaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, penguasaan ilmu, pengetahuan teknologi, dan penghematan biaya produksi, serta kondisi ekonomi yang berbeda. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang mengikat dua negara. Kerjasama regional yaitu yang mengikat lokal atau sekitarnya. Kerjasama multilateral yaitu beberapa negara lebih dari dua negara. Kerjasama antarregional yaitu antar benua, kawasan yang berdekatan. Kerjasama organisasi kerjasama internasional, ekonomi internasional yaitu pertama ASEAN, NAFTA, APTA, APEC, ADB, UNDP, IME, OPEC, dan lain. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.